kelompok 3 kelas 11 MIPA 1, kami di sini akan memperkenalkan diri. Saya Ramanda Wisnu. Saya Anisatul Latifah. Saya Kamila Khairani. Saya Syafriuliani Syadia. Saya Aditya Patria. Kami di sini akan membuat dan mempraktikkan cara kerja venturimeter tanpa manometer. Berikut adalah videonya. Penerapan persamaan Bernoulli pada venturimeter. Venturimeter merupakan alat yang terpasang pada sebuah pipa dan berfungsi untuk mengukur laju aliran fluida, baik berupa gas maupun cairan di dalam pipa. Venturimeter mempunyai banyak manfaat. Pada bidang pertambangan, venturimeter bermanfaat untuk mengukur laju aliran minyak dalam pipa yang ada pada kilang minyak. Sedangkan pada bidang kedokteran, venturimeter bermanfaat untuk mengukur laju aliran darah dalam arteri. Langkah-langkah membuat venturimeter tanpa manometer. Langkah pertama, hubungkanlah keran pada pipa penghubung keran. Langkah kedua, sambungkanlah pipa 1 inci yang sudah dilubangi bagian tengahnya pada pipa penghubung dan hubungkan juga pipa setengah inci yang sudah dilubangi bagian tengahnya seperti pada video. Langkah ketiga, hubungkanlah keran air pada pipa setengah inci. Pada saat menghubungkan pipa, gunakanlah lem pipa dan pastikan tidak ada kebocoran. Langkah keempat, lemlah botol plastik besar yang sudah dipotong bagian bawahnya pada pipa L. Botol plastik berguna sebagai penampung fluida atau sebagai bejana. Pastikan lem merekat dengan sempurna dan tidak terjadi kebocoran. Langkah kelima, hubungkanlah pipa L yang sudah dilemkan botol plastik pada pipa 1 inci, seperti pada video. Langkah keenam atau yang terakhir, hubungkanlah selang bening pada bagian pipa 1 inci dan setengah inci yang sudah dilubangi bagian tengahnya tadi. Gunakan lem dan pastikan tidak ada kebocoran. Ini adalah tampilan venturimeter tanpa manometer dan penyangganya dari kelompok kami. Berikut cara kerja venturimeter tanpa manometer. Langkah pertama, masukkan fluida yaitu air berwarna ke dalam bejana, ke botol plastik secukupnya. Luruskan selang bening agar memudahkan kita melihat pergerakan air. Dapat dilihat sebelum dibuka kerannya, ketinggian air atau fluida pada penampang 1 dan penampang 2 sama atau tidak ada perbedaan ketinggian. Hal ini sesuai dengan fluida statis. Langkah kedua, bukalah keran air dan dapat kita lihat terjadi perbedaan tinggi muka air pada penampang 1 dan penampang 2. Tinggi muka air pada penampang 1 lebih tinggi dibandingkan penampang 2. Perbedaan ketinggian air pada selang bening disebabkan oleh perbedaan luas penampang pipa. Yang pertama, luasnya lebih besar dan kedua yang lebih kecil. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Bernoulli. Kesimpulan percobaan, mencari kecepatan fluida. Rumusnya pada penampang 1, V1 sama dengan akar 2 dikali G dikali H dibagi A1 per A2 dikuadratkan dikurang 1. Dengan keterangan V1 adalah kecepatan pada tabung 1 lambangnya meter per sekon. V2 adalah kecepatan pada tabung 2 lambangnya meter per sekon. G adalah percepatan gravitasi bumi lambangnya meter per sekon kuadrat. H adalah beda ketinggian dua tabung lambangnya meter. A1 adalah luas penampang 1 lambangnya meter kuadrat. A2 adalah luas penampang 2 lambangnya meter. Percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan luas penampang pada pipa besar lebih besar daripada pipa kecil, sedangkan kecepatan aliran fluida yang mengalir pada pipa besar lebih kecil daripada pipa kecil.
Sehingga bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan apabila kecepatan fluida semakin besar maka tekanannya semakin kecil. Sebaliknya, jika kecepatan aliran fluida semakin kecil maka tekanan akan semakin besar terbukti dengan laju cairan meningkat ketika zat cair yang melewati bagian pipa yang penampangnya kecil. Baiklah, sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.